Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi Pak Adi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, ini juga karunia Allah kita bisa berjumpa di sini Pak. Mengisi Pak Angga kali ini, pagi ini, insya Allah dalam limpahan rahmat yang masa Allah SWT, saya berkesempatan untuk mengobservasi Pak Angga dalam teknik coaching Pak. Kira-kira dalam observasi kali ini yang nantinya akan kita observasi adalah tentang peningkatan kualitas coaching Pak Angga. Itu Pak Angga. Ya, terima kasih Pak Adi sudah datang di sini, sudah bisa ketemu di sini. Saya ingin Pak Adi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk Baik, saya akan membimbing Pak Angga sebaik mungkin sesuai dengan alur yang menjadi tujuan kita. Berarti untuk poin dari observasi kali ini terkait dengan bagaimana kehadiran Pak Angga secara penuh, kemudian bagaimana Pak Angga menyusun pertanyaan berbobot untuk coaching. Gitu Pak Angga? Ya, itu berarti saya berharap Bapak bisa memperhatikan saya dalam menggunakan aktif dan cara saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk coaching sehingga bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bermakna dan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, saya akan mendukung itu Pak Angga sehingga nanti akan saya fokuskan kepada tadi poin-poin tadi yang Pak Angga harapkan. Kemudian bagaimana menurut Anda Pak, sejauh mana tingkat kemampuan Anda untuk melakukan hal itu? Saya percaya bahwa dalam peningkatan pendengaran aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih maju lagi dan lebih bisa untuk memperhatikan. Oke, terima kasih Pak Angga, saya paham terkait dengan itu. Kemudian apa harapan Anda Pak selaku coaching terhadap observasi kali ini Pak? Untuk observasi kali ini saya berharap memberikan umpan balik yang membantu untuk membantu pengembangan saya sendiri Pak, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna lagi. Terima kasih Pak Angga, semoga apa yang menjadi harapan Pak Angga pada observasi kali ini dapat terwujud nantinya pada saat proses coaching Pak. Sukses untuk Pak Angga, semoga apa yang dikatakan sekali lagi sukses. Mohon dukungannya Pak Edi. Sama-sama. Terima kasih Pak Angga. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Hari ini lancar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika pembelajarannya waktunya kan tidak sesuai dengan jadwalnya. Lebih nyantai ya Bu. Ya, fleksibel seperti itu. Oke Bu, untuk di pagi hari ini
sangat apa namanya alami dalam pembelajaran BK tersebut? Itu saya sebagai guru BK itu sebenarnya kan ya Pak ya, di pembelajarannya itu kan jalan masuk kelas. Nah itu kan tidak ada jam-jamnya khusus, itu tidak ada. Karena saya kalau insidental itu saya pengen pembelajaran ya, pembelajaran itu saya laksanakan di luar jam kelas, misalkan bimbingan kelompok, konseling individu seperti itu. Tapi yang menjadi permasalahan saya di sini itu menjadi ganjalan saya itu malah justru itu permasalahan siswa secara umum yang saya rasakan di sekolah saya itu, bagaimana caranya anak itu bisa berdisiplin tepat waktu, orang duduk yang seperti itu. Berarti mungkin atas kesadaran dirinya sendiri. Karena seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan anak-anak belum bisa seperti itu. Jadi nanti naik sholat, habis sholat masuk kelasnya telat. Nanti habis istirahat dan masuk, orang yang segera masuk masih di kantin lah, masih nongkrong lah dan seperti itu. Nanti waktunya mau sholat begitu, orang dalam masjid duduk dapat sepatu 5 menit diri. Kadang seperti itu. Betul, saya kayak ini ya Gusti Allah, dia contohnya hadapannya guru kan seperti itu ya Mas. Ya Pak ya, belum Mas Angga. Nah ya, pikir saya kayak Mas malah Berarti untuk tujuannya itu dari motivasi intrinsik tentang apa namanya kesadaran dirinya, peningkatannya. Baik Bu, untuk tujuannya itu kan sudah jelas tentang motivasi intrinsik anak itu. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan apa namanya tadi? Disiplinan itu. Kalau saya amati itu ya memang kadang itu memang kesadaran anak kurang, dan situ mungkin juga karena mungkin belum ada apa ya namanya ya, seperti kayak mungkin antara guru dengan anak ini tentenan seperti itu. Anak musik belum ada guru yang ngoyai seperti itu. Nah, jadi momen anak musik boleh guru nanti ya pernah seperti itu. Kalau saya amati seperti itu Mas, jadi ini piye toh guru kalau guru teh kok guru itu tentenan. Nah, nek kok apa kan seperti itu lah, makanya piye caranya saat itu biar bisa disiplin tepat waktu, laksanakan ngaji oyak seperti itu. Pengennya saya seperti itu, harapannya seperti itu. Itu kan sudah diidentifikasi ya Bu ya, untuk permasalahan itu cara mengatasinya juga. Menurut Ibu sendiri itu rencana aksi yang harus dilakukan ujung untuk apa namanya mendisiplin anak-anak itu seperti apa? Itu gambaran saya yang berbeda saya terapkan nanti di sekolah. Itu kan kebetulan kita kan sekolah Islam ya. Sekolah Islam saya kan ada gerakan namanya BUSI, budaya sekolah Islamis. Bukan BUSI motor ya. Tapi Islami ya. Singkatannya unik ya. Berbeda dengan yang lainnya. Budaya sekolah Islam itu termasuk intinya sekolah sholat berjamaah, ada makan yang baik bagaimana, terus memasuki kelas bagaimana dan sebagainya. Dan intinya seperti itu kan. Di situ nanti saya itu gambaran saya kepengennya membuat komunitas praktisi. Jadi dari diskusinya itu kita membuat komunitas praktisi, atau mungkin ya seperti tim itu tadi ya, dari gurunya seperti itu. Nanti ada bagian guru, bagian jaga di lantai 2. Kan kalau siswa itu dikoyak tapi guru tidak memberikan contoh, nah itu kan kadang-kadang ya anak guru aja masih seperti itu kan, seperti itu kan. Harapan saya seperti itu. Jadi nanti kita bagi-bagi job-jobnya di tempat-tempatnya itu, kita buatkan jadwal seperti itu yang dari gurunya, yang dari siswanya itu nanti ada seperti kita kan punya siswa teladan di situ kan. Siswa teladannya itu sebagai contoh, nanti memberikan contoh ke teman-teman yang lainnya. Nanti siswa teladannya itu kita kasih selain itu nanti ada siswa yang berprestasi, jadi bisa berikan contoh, bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lainnya. Jadi nanti di sana itu dia di tempat waktu itu sebagai contoh dari teman-temannya, agar siswa-siswa bisa mencontoh dia gitu. Jadi dari makan ya kanan-kanan, jangan sama jalan bersama duduk seperti itu. Terus waktunya istirahat udah kita langsung ke kantin. Kita kan juga mengurangi sampah plastik ya, jadi kan tidak boleh pakai plastik, harusnya pakai tumblernya masing-masing. Dan di situ kalau ada anak yang pakai plastik mestinya nanti akan di dan dimakan sini, nggak dibawa ke sana, maksudnya gitu langsung dieksekusi langsung seperti itu. Jadi nanti ada bagian-bagiannya dari teman dan guru, ada yang bertugas seperti itu. Itu rencana
terdekatnya seperti itu. Jadi nanti dia bisa terlaksana dengan baik. Jadi nanti anak-anak bisa dengan berjalan dengan baik, orang gimana ya. Sebenarnya enak juga sih ada CCTV. Jadi CCTV itu di kelas itu kan kita nggak pantau di layar. Kalau nanti ada anak yang tidak sholat dan sebagainya, kita ada di center itu juga yang lebih praktis seperti itu. Jadi guru laksanakan makhluk dengan gradual seperti itu. Tapi untuk seperti soal pengaturan dan sebagainya memang harus ada dijaga seperti itu. Di tempat guru juga penjajah gurunya ikut di situ, main guru bareng, dan nanti anak-anak juga ikut segera main seperti itu. Sangat bagus sekali rekan sini. Berarti istilah apa namanya guru di guru dan guru. Nah, kalau saya nggak bisa gitu. Nah aku ngomong ya aku dari itu melaksanakan seperti itu orang jargoni dan itu tapi nggak ngakoni kan seperti itu. Tidak hanya anak guru yang menyuruhkan Nah, mahasiswanya juga seperti itu. Luar biasa rekan aksi yang jelas sangat jelas tadi Bu ya. Keinginan seperti itu. Untuk bagaimana Ibu menjaga komitmen terhadap rencana aksi tersebut dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Itu rencananya nanti kalau itu sudah dilanjutnya jadi masing-masing nanti setiap 1 bulan ada kita evaluasi dalam 1 jam. Itu nanti juga dibentuk koordinator. Jadi nanti koordinatornya itu memantau. Oh ini jogo, oh ini melaksanakan, oh ini. Nah nanti kalau dia dari bulan tidak melaksanakan seperti itu sesuai juga tidak nanti kita mengadakan evaluasi, kita monitoring kekurangannya di mana, kenapa kok tidak bisa melaksanakan dengan baik, kondisi apa, kendalanya apa, seperti itu. Nah jadi nanti kita tetap evaluasi seperti itu terus. Jadi nanti misalkan ada kendala kita cari solusi yang lainnya seperti itu. Kepinginnya seperti itu. Komunikasi antara apa namanya guru kekurangannya apa kita perbaiki. Seperti itu. Oke Bu. Untuk yang lain Bu, saya sedikit bertanya, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini? Itu nanti rencananya kita paling tidak dengan tim-tim kita tadi ya. Kalau masuk Jawa itu kan kita kan BK kan itu sudah pasti ya. BK kita selalu kerja sama. Selain BK timnya itu kan juga ada SMP 2K seperti itu. Tapi setelah kita ada timnya Busi itu lagi itu Busi melibatkan semua bapak itu. Tidak terkecuali itu termasuk karyawan juga itu. Jadi nanti itu karena juga dilibatkan. Nah itu nanti terus kita evaluasi itu tadi. Berarti semua warga sekolah berarti seperti itu untuk menertibkan hal itu semua bertanggung jawab. Oke, luar biasa Ibu. Semoga apa yang akan dilaksanakan Ibu berjalan lancar. Selain guru BK juga menjadi guru agama ya Bu. Oke, selamat siang Ibu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Angga. Selamat pagi Pak Ati, selamat pagi. Pak Angga sehat? Alhamdulillah, tetap semangat. Pak Angga, senang sekali saya berjumpa lagi dengan Pak Angga kemarin pada saat observasi, kemudian minggu berikutnya saya bertemu dengan Pak Angga kembali dalam observasi ya dalam teknik Pak Angga melaksanakan coaching. Dan hari ini setelah seminggu berlalu, alhamdulillah ini pertemuan lagi dengan Pak Angga tentunya dengan pasca observasi bagaimana kita akan menggali hasil observasi yang kemarin Pak Angga. Ya, kemudian berkaca dari kemarin Pak Angga, kira-kira apa yang sudah Pak Angga rasakan dari tahapan supervisi, kemudian pelaksanaan coaching, kemudian Pak Angga menyimpulkan apa nih dari kegiatan yang Pak Angga lakukan tadi? Terima kasih Pak Ati, dalam tahapan kemarin meskipun dari observasi, dan kemudian hari ini saya merasa saya sudah melakukannya dengan baik, bisa melakukan dengan maksimal, bisa melakukan dengan sepenuh hati sehingga dalam observasi dan waktu observasi itu bisa lebih maksimal. Mengapa Bapak Angga merasa demikian Pak? Apa yang membuatkan Pak Angga bahwa Pak Angga sudah merasa maksimal untuk melaksanakan coaching pada kemarin? Ya, saya merasa telah mampu dengan aktif bersama coach dan mengajukan pertanyaan yang terukur dengan baik serta membuat nyaman yang kita itu nuansa
Jadi hasil pengamatan saya kemarin, saya merasa Pak Angga sudah banyak peningkatan, terutama dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Angga sampaikan kepada coaching. Kemudian itu pertanyaan hasil dari galian jawaban-jawaban dari coaching. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah pada saat kemarin topik yang kita angkat untuk observasi yang saya ambil pada Pak Angga khususnya itu kehadiran penuh Pak Angga dan bagaimana Pak Angga menyampaikan pertanyaan berbobot. Dan kemarin pada saat observasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Angga. Itu Pak Angga. Namun saya senang mendengarnya Pak ya, kalau itu terima kasih balik ke Pak. Ya, terima kasih juga Pak Angga. Jadi itu hasil pengamatan saya kemarin. Namun Pak Angga, dari hasil pengamatan kemarin juga ada beberapa yang ini sudah dimasukkan saja sih Pak Angga menurut pengamatan saya gitu. Dan apa ya, sebagai pengalaman juga dalam pelaksanaan coaching bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Pak Angga dengan tahapan kita itu sudah bagus. Bagaimana Pak Angga menggali tujuan, mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan bersama, kemudian apa yang menjadi permasalahan, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, kemudian terakhir pada rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah dilakukan oleh Pak Angga dengan baik. Namun Pak Angga, alangkah lebih baiknya apabila ini saran Pak Angga berdasarkan temuan kemarin itu mungkin karena kemarin yang menjadi coaching itu mungkin karena perempuan ya, jadi sorot matanya Pak Angga itu memang sudah fokus, tetapi sesekali itu kok lihatnya tidak ke arah pandangan wajahnya gitu. Apakah nanti menimbulkan masalah yang lain atau apa? Alangkah lebih baiknya pada saat Pak Angga melaksanakan coaching begitu, tataplah wajahnya sehingga itu akan lebih meyakinkan bagi coaching terhadap apa yang sedang dia hadapi, terutama coachingnya gitu Pak Angga. Saya mengerti, saya berusaha untuk memperbaiki lagi, meningkatkan lagi dalam tatap muka mungkin ya Pak ya, gitu ya. Ya, terima kasih Pak Angga ya, terima kasih atas kelapangan yang menerima masukan begitu. Kemudian Pak Angga, apa yang nantinya Pak Angga lakukan untuk meningkatkan penampilan kualitas coaching Pak Angga nanti? Oke Pak Adi, saya berencana untuk melakukan pelatihan lebih intensif dan mendengarkan aktif dan memutuskan beberapa pertanyaan efektif serta tadi yang seperti yang dikatakan Pak Adi tentang kontak mata atau eye kontak pada bahasa Inggris. Oke, luar biasa Pak Angga. Semoga apa yang menjadi komitmen Pak Angga terhadap hasil refleksi bersama dari Pak Angga dan dari saya terkait dengan hasil revisi ini akan menjadi peningkatan kualitas coaching Pak Angga. Dan mohon izin Pak Angga, selanjutnya hasil dari observasi ini akan saya buat dalam supervisi akademik yang nantinya bisa menjadi bahan panduan untuk bisa meningkatkan kualitas pengajaran terutama dan coaching gitu Pak Angga. Terima kasih Pak Angga, sukses selalu Pak Angga. Selamat pagi Pak Angga.